Aku tak pernah menyangka hidupku bakal berubah secepat ini. Halo, namaku Sari, aku berusia 42 tahun. Selama 20 tahun terakhir, aku menjalani hidup sebagai istri, ibu, dan perawat di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Pernikahanku dengan Arman, teman masa kecilku, berjalan dengan tenang dan penuh tanggung jawab. Namun, belakangan ini, sesuatu yang tak pernah kubayangkan mulai mengusik kehidupanku yang tampak biasa-biasa saja. Aku lahir dan besar di Purworejo, sebuah kota kecil yang dikelilingi sawah hijau dan pepohonan rindang. Di sana, aku bertemu Arman, sosok pria yang sederhana dan penuh perhatian, yang kemudian menjadi suamiku. Setelah lulus sekolah menengah, aku melanjutkan pendidikan ke sekolah keperawatan di Semarang, sementara Arman belajar di jurusan ilmu pemerintahan. Kami menikah saat aku berusia 22 tahun, usiaku masih muda, tapi aku merasa bahagia dan yakin dengan pilihan hidupku. Pernikahan kami diberkahi dengan seorang anak laki-laki, Rio, yang tumbuh menjadi anak yang patuh dan cerdas. Aku bekerja di puskesmas setempat, sementara Arman meneruskan usaha keluarga sebagai ketua RT di kampung kami. Kehidupan kami berjalan harmonis, sibuk antara pekerjaan, keluarga, dan kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Aku aktif dalam kegiatan PKK dan pengurus RW, yang membuatku merasa terhubung dengan komunitas. Namun, hidup bukanlah hal yang bisa diprediksi. Semua berubah ketika kami harus pindah ke kota baru setelah Arman diminta melanjutkan tugas sebagai ketua RT di sebuah desa tetangga, sekitar 20 menit dari rumah lama kami. Pindah ke tempat baru itu menjadi titik awal perjalanan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Di kota baru, aku merasa asing. Tak ada yang kukenal, dan suasana di sekitar jauh berbeda dengan kampung halaman. Arman mulai sibuk dengan tugas barunya, sementara aku berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Rasa sepi dan kesendirian mulai menyusupi hatiku, terlebih saat aku harus mengurus rumah dan Rio sendirian. Suatu hari, saat aku mengantar Rio latihan sepak bola di lapangan desa, aku bertemu dengan seorang wanita bernama Rina, yang anaknya juga bergabung di klub sepak bola yang sama. Rina orangnya ramah dan hangat, ia memperkenalkan diriku pada kegiatan komunitas di desa itu, mengajakku ikut dalam kelompok pengajian dan kegiatan sosial lainnya. Dari sinilah aku mulai membuka diri kembali dan berusaha menemukan tempatku di lingkungan baru. Pertemuan dengan Rina membawa warna baru dalam hidupku. Ia menjadi teman sekaligus penolong yang membantuku melewati masa penyesuaian yang sulit. Bersama ia, aku perlahan mulai merasa diterima dan mulai aktif kembali dalam berbagai aktivitas sosial. Aku bahkan mulai kembali mengikuti rapat RW dan membantu persiapan acara desa, seperti perayaan panen dan gotong royong membersihkan lingkungan. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam hatiku, perasaan yang tak bisa kujelaskan dan tak pernah kuharapkan. Sesuatu yang mulai mengusik keteguhan hatiku sebagai istri dan ibu. Aku tahu ini baru permulaan dari kisah yang akan mengubah hidupku selamanya. Setelah pertemuan pertama dengan Rina di lapangan sepak bola, aku merasa ada harapan baru dalam hidupku yang sempat suram karena kesendirian di tempat baru ini. Suaranya yang ceria dan semangatnya dalam mengajak aku berbaur dengan warga desa membuatku merasa diterima. Aku ingat betul bagaimana Rina mengenalkanku pada kegiatan rutin kelompok ibu-ibu PKK di desa itu. Awalnya aku ragu, tapi karena rasa ingin terlibat dan melupakan kesepian, aku pun ikut serta. Halo, aku Sari, 42 tahun, seorang ibu dan perawat yang kini harus beradaptasi dengan kehidupan di desa baru. Sejak pindah dari Purworejo ke desa kecil bernama Kalipucang, segala sesuatu terasa berbeda. Meski jarak hanya 20 menit dengan mobil dari rumah lama kami, suasananya sangat asing. Lingkungan baru, orang-orang baru, dan tentunya rutinitas baru yang harus kuhadapi.
Aku berusaha keras agar tidak larut dalam kesendirian yang bisa saja menghancurkan semangatku. Kegiatan desa yang diadakan oleh kelompok ibu-ibu PKK ternyata tidak hanya menjadi pelarian dariku, tapi juga membuka jalan bagiku untuk lebih dekat dengan warga sekitar. Rina yang berambut pendek dan selalu tampil sederhana dengan baju batik berwarna cerah dan sepatu flat yang nyaman, menjadi teman setiaku dalam menghadapi kehidupan baru. Ia menunjukkan tempat-tempat penting di desa, mulai dari pasar tradisional yang menjual hasil panen segar hingga salon kecil di ujung jalan yang biasa dikunjungi para ibu. Rina juga berbagi banyak informasi tentang tradisi dan adat istiadat setempat, seperti acara panen raya dan gotong royong membersihkan jalan yang rutin diadakan setiap bulan. Aku mulai menyadari bahwa kegiatan ini bukan sekadar kewajiban, tapi juga menjadi pengikat sosial yang kuat antar warga. Dari sini, aku belajar banyak tentang nilai kekeluargaan dan kebersamaan yang selama ini kurindukan. Namun, di balik kebersamaan itu, ada perasaan dalam diriku yang semakin sulit kuabaikan. Rina mulai memperkenalkan aku pada sosok Pak Danu, ketua RW yang juga memimpin berbagai kegiatan desa. Pak Danu, pria berumur sekitar 60 tahun, bertubuh tegap dengan wajah berkerut akibat sinar matahari dan kerja keras di ladang. Ia punya sorot mata tajam tapi hangat, dan suara yang dalam dan penuh wibawa. Dalam pertemuan pertama kami di balai desa, Pak Danu menyambutku dengan jabat tangan kuat yang membuat dadaku berdegup kencang, entah karena gugup atau sesuatu yang lain. "Selamat datang, Bu Sari. Kami senang ada tambahan tenaga aktif di kegiatan desa," katanya dengan senyum yang tulus. Aku membalas salamnya dengan suara pelan, masih mencoba mengendalikan perasaan campur aduk. Keikutsertaanku dalam rapat RW dan kegiatan desa mulai rutin. Aku mengusulkan beberapa ide untuk acara panen raya, dan Pak Danu serta warga menyambutnya dengan antusias. Aku merasa dihargai dan mulai menemukan kembali diriku yang dulu. Namun, ada sesuatu yang berbeda dari perhatian Pak Danu. Kadang, saat pertemuan atau saat aku mengantarkan dokumen untuk acara, pandangannya seolah lebih dalam dan penuh arti. Aku berusaha mengabaikan perasaan aneh itu karena aku tahu aku sudah punya suami dan anak yang kusayangi. Tapi, saat Pak Danu menyapa dengan suara lembut dan tatapan yang menyentuh hatiku, aku merasakan sesuatu yang tak terdefinisikan mulai tumbuh. Kehidupan di Kalipucang memang perlahan membuka lembaran baru untukku, tapi juga membawa tantangan yang tak terduga. Aku mulai bertanya-tanya tentang perasaan dan pilihan hidupku. Apakah aku hanya sedang kesepian? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang mulai menggerogoti hatiku? Semua ini baru permulaan, dan aku tahu, perjalanan hidupku di desa ini akan semakin rumit dan penuh kejutan. Hari-hari berlalu dan aku semakin tenggelam dalam rutinitas baru di Kalipucang. Kesibukan di puskesmas yang mulai kuadaptasi, kegiatan sosial di desa yang makin menuntut peran aktifku, serta perhatian dari Pak Danu yang semakin intens, membuat jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku, Sari, perempuan 42 tahun yang selama 20 tahun hidup dalam keharmonisan bersama suami dan anakku, kini mulai merasakan gelombang emosi yang tak pernah kuharapkan. Semua bermula dari pertemuan kecil di balai desa, saat aku dan beberapa ibu-ibu berkumpul membahas persiapan acara panen raya. Pak Danu dengan wibawanya yang khas memimpin rapat dengan tegas, tapi sesekali ia menatapku dengan pandangan hangat yang membuat aku merasa istimewa. Aku mengenang kembali bagaimana dulu aku di Purworejo, hidup dalam lingkaran keluarga dan tetangga yang sudah kukenal sejak lama, menjalani kehidupan yang sederhana tapi penuh cinta. Kini, di sini, aku harus membangun kembali semuanya dari nol. Kesibukan membuatku lupa akan rasa kesepian yang dulu melanda saat baru pindah. Aku bangun pagi-pagi, menyiapkan sarapan untuk Rio, anakku yang sudah mulai beranjak remaja dan aktif di klub sepak bola sekolah. Rio adalah sumber kekuatanku,
dengan senyum cerah dan semangatnya yang tak pernah padam. Aku selalu berusaha menjadi ibu yang baik baginya, menemani latihan sepak bolanya dan mendukung impiannya. Namun, di balik kesibukan itu, ada perasaan aneh yang terus menghantui. Ketika aku bertemu Pak Danu di setiap kegiatan, ada getaran yang sulit kutolak. Tatapan matanya yang dalam seolah menyimpan rahasia, dan sikapnya yang selalu perhatian membuatku merasa berbeda. Aku mulai sadar, aku tak hanya sekadar merasa kesepian, tapi juga ingin dirasakan dan dihargai sebagai seorang wanita, bukan hanya ibu dan istri. Suatu sore, setelah rapat desa selesai, aku dan Pak Danu berbincang santai di teras balai desa. Lampu jalan mulai menyala, dan udara malam yang sejuk membawa suasana yang berbeda. Pak Danu bercerita tentang masa mudanya, perjuangan membangun desa, dan harapannya untuk masa depan Kalipucang. Aku mendengarkan dengan seksama, terpikat oleh caranya berbicara yang penuh semangat dan kelembutan. Bu Sari, saya senang sekali punya teman seperti Anda di sini. Kehadiran Anda membawa semangat baru bagi kami semua, ucapnya sambil tersenyum. Hatiku berdebar, dan aku membalas dengan senyum malu-malu. Aku merasa ada ikatan yang tumbuh antara kami, sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan tetangga atau rekan kerja sosial. Tapi aku juga tahu, aku punya suami dan anak yang menantiku di rumah. Kembali ke rumah, aku mencoba menenangkan diri. Aku duduk di ruang tamu sambil memandangi foto keluarga kami di dinding. Arman, suamiku yang selama ini setia mendampingiku, selalu menjadi sosok yang kukagumi. Tapi akhir-akhir ini, aku merasa jarak di antara kami semakin melebar. Malam kami bersama semakin jarang, dan saat aku mencoba mendekat, aku sering merasa ditolak tanpa penjelasan. Aku bertanya dalam hati, apakah aku terlalu menuntut? Ataukah ada yang salah dengan diriku? Perasaan rindu akan sentuhan dan perhatian membuatku semakin rapuh. Aku sadar, aku mulai mencari sesuatu yang hilang dalam rumah tangga kami. Aku takut, tapi aku juga merasa tak berdaya menghadapi perasaan yang bertentangan ini. Di tengah kebingungan, Rina tetap menjadi teman yang setia. Ia sering mengajakku berbincang, memberi semangat, dan mengingatkanku agar tetap kuat. Namun, aku mulai menyadari bahwa perasaan yang kumiliki terhadap Pak Danu semakin sulit kuhindari. Apakah aku sedang jatuh cinta pada pria yang jauh lebih tua? Ataukah ini hanya kesepian yang terbungkus dalam perasaan semu? Semua pertanyaan itu memenuhi pikiranku saat aku menatap langit malam dari jendela kamar. Aku tahu, jalan yang kujalani sekarang penuh liku dan godaan. Tapi aku belum siap untuk menghadapinya. Bagaimana aku bisa menjaga keluargaku dan sekaligus menghadapi perasaan yang mulai menguasai hatiku? Jawabannya masih tersembunyi di balik senyuman Pak Danu yang hangat dan tatapannya yang penuh arti. Malam itu, saat aku menutup pintu rumah pelan-pelan, ada getaran aneh yang menyelinap di hatiku. Aku, Sari, perempuan yang selama ini dikenal sebagai istri setia dan ibu penuh kasih, mulai merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuatku gelisah sekaligus penasaran. Momen-momen bersama Pak Danu di balai desa terus terngiang di pikiranku, seolah membangkitkan sisi diriku yang selama ini terkubur dalam rutinitas. Hari itu, selepas rapat RW, aku sengaja tinggal lebih lama untuk membantu membereskan dokumen dan peralatan. Pak Danu juga masih di sana, duduk di kursi kayu dengan wajah yang tampak lelah tapi penuh perhatian saat aku mendekatinya membawa map berisi laporan acara. Terima kasih sudah membantu, Bu Sari, ucapnya dengan suara yang hangat dan senyum yang menggetarkan hatiku. Aku membalas dengan senyum tipis, mencoba menahan detak jantung yang makin cepat. Kami berbincang ringan, tentang rencana acara desa yang akan datang, tentang anak-anak, dan tentang kehidupan.
Suasana sunyi di balai desa malam itu terasa begitu intim. Aku merasa nyaman, tapi juga takut dengan perasaan yang mulai menguasai diriku. Kalau tidak keberatan, Bu Sari, bolehkah saya mengantar pulang? Tanyanya tiba-tiba. Aku terkejut, tapi dalam hatiku ada rasa lega dan senang. Aku mengangguk pelan, dan kami berjalan bersama menyusuri jalan desa yang remang diterangi lampu jalan. Selama perjalanan, kami berbicara banyak hal, dari hal-hal ringan hingga yang lebih pribadi. Pak Danu bercerita tentang masa kecilnya yang keras, perjuangannya membangun desa, dan kesepian yang ia rasakan setelah kehilangan istrinya beberapa tahun lalu. Aku mendengarkan dengan seksama, merasa terhubung dengan kesepiannya yang mirip dengan yang aku rasakan. Sesampainya di depan rumahku, dia berhenti dan menatapku dalam-dalam. Sari, saya tahu ini mungkin tiba-tiba, tapi aku ingin kau tahu, aku menghargai dan mengagumi dirimu. Kau bukan hanya seorang ibu dan istri, kau juga wanita yang kuat dan indah. Kata-katanya menembus hatiku, membangkitkan sensasi yang sudah lama terlupakan. Aku menunduk, tak mampu berkata-kata. Perasaan campur aduk membanjiri pikiranku, antara senang, takut, dan bingung. Aku sadar, ini bukan hanya soal perhatian biasa, ada sesuatu yang lebih dari itu. Aku mencoba mengingat suamiku, Arman, lelaki yang selama ini setia mendampingiku. Namun, bayangan tentang kehangatan dan perhatian Pak Danu membuatku merasa bersalah sekaligus hidup kembali. Malam itu, aku duduk di kamarku, memandangi langit gelap yang dipenuhi bintang. Hatiku bergolak, antara mempertahankan kehidupan yang sudah kukenal dan godaan perasaan baru yang muncul. Apakah aku akan menyerah pada perasaan ini? Ataukah aku harus berjuang menjaga keluargaku? Besoknya, aku merasa seperti terjebak dalam dilema. Di satu sisi, aku ingin tetap menjadi ibu dan istri yang baik. Di sisi lain, aku merindukan perhatian dan kasih sayang yang aku rasa mulai hilang dari rumahku sendiri. Suara hati dan naluri perempuan mulai berbicara lebih keras. Aku berusaha menyibukkan diri dengan pekerjaan di puskesmas dan tugas-tugas di desa. Namun, saat bertemu Pak Danu di rapat berikutnya, pandangan kami bertemu, dan seketika aku merasa dunia di sekelilingku menghilang. Ada sesuatu yang tak bisa kuabaikan, sebuah ketertarikan yang mulai tumbuh dan mengikat. Rina yang selalu perhatian mulai bertanya-tanya tentang perubahan sikapku yang halus tapi nyata. Aku memaksakan senyum dan mengatakan semuanya baik-baik saja, tapi sebenarnya hatiku sedang berada di persimpangan jalan yang penuh bahaya. Aku tahu, perasaan ini bisa membawa konsekuensi besar, tapi aku belum siap untuk menghadapi semua itu. Di balik pintu rumahku, aku masih mencoba menyembunyikan keraguan dan kegelisahan yang menggerogoti. Apa yang akan terjadi jika aku terus membiarkan perasaan ini tumbuh? Apakah aku masih bisa mempertahankan hidup yang selama ini kubangun? Semua pertanyaan itu membuatku terjaga di malam-malam sepi, menanti jawaban yang belum kunjung datang. Hari-hari setelah malam itu terasa seperti berjalan di atas tali yang tipis dan rapuh. Aku, Sari, perempuan 42 tahun yang selama ini menjalani hidup sederhana sebagai istri dan ibu, tiba-tiba terperangkap dalam sebuah pergulatan batin yang sulit kuungkapkan. Perasaan yang tumbuh pada Pak Danu semakin sulit kuhindari, dan setiap pertemuan dengannya bagai badai kecil yang mengguncang hatiku. Suatu sore, di balik hiruk-pikuk persiapan acara panen raya di balai desa, aku dan Pak Danu terlibat diskusi panjang mengenai susunan acara. Ia duduk di dekatku, mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru tua yang sedikit kusut, dengan wajah yang mulai menua namun tetap memancarkan karisma seorang pemimpin. Tangannya yang kokoh sesekali menyentuh dokumen yang kami bahas, tapi matanya tak pernah lepas dari wajahku. Aku mencoba fokus,
tapi sulit rasanya mengabaikan pandangannya yang penuh arti. Setelah rapat usai, Pak Danu mengajakku duduk di bangku kayu di halaman balai desa. Suasana senja menambah kehangatan yang aneh, seolah waktu berhenti sejenak hanya untuk kami berdua. Ia mulai bercerita tentang masa muda dan perjuangannya membangun desa, tapi perlahan pembicaraan beralih ke hal yang lebih pribadi. Sari, aku tahu kau sudah berkeluarga, dan aku tidak ingin menyulitkanmu, katanya dengan suara rendah, tapi aku tak bisa membohongi perasaanku. Kau membuatku merasa hidup kembali. Hatiku berdegup kencang, campuran antara kebahagiaan dan rasa bersalah. Aku tahu apa yang dia maksud, dan aku sendiri merasa hal yang sama, meski takut dengan konsekuensinya. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Tapi, Pak Danu, suaraku bergetar, aku punya Arman dan Rio. Aku tidak ingin menghancurkan keluarga kami. Ia menggenggam tanganku dengan lembut, aku mengerti. Tapi jangan tutup hatimu. Kadang hidup memberikan jalan yang tak terduga. Malam itu, ketika aku kembali ke rumah, pikiranku penuh dengan pergolakan. Aku mencoba menghindari tatapan suamiku, Arman, yang tampak lelah setelah seharian bekerja sebagai ketua RT. Ia tersenyum hangat saat aku menyiapkan makan malam, tapi aku merasa ada jarak yang tak terlihat di antara kami. Sentuhan lembut tangannya yang biasanya menenangkan kini terasa asing dan jauh. Setelah makan malam, aku duduk di ruang keluarga sambil menatap foto keluarga kami di dinding. Arman, dengan wajah penuh ketulusan, Rio yang ceria dengan senyum polosnya, dan aku yang berusaha menjadi istri dan ibu yang sempurna. Tapi bayangan Pak Danu terus menghantui pikiranku. Aku bertanya-tanya, apakah aku masih bisa menjalani peran itu dengan sepenuh hati? Keesokan harinya, aku menerima pesan singkat dari Pak Danu, mengajak bertemu untuk membahas detail acara desa. Aku setuju, walau hati berdebar tak menentu. Kami bertemu di sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan desa, tempat yang cukup sepi dan nyaman. Pak Danu datang mengenakan jaket coklat tua, rambutnya yang mulai memutih tertata rapi. Dia tersenyum dan menyapaku dengan hangat. Diskusi kami berjalan lancar, tapi aku merasakan getaran di dada setiap kali pandangan kami bertemu. Saat ia tiba-tiba meraih tanganku, aku terkejut dan menatapnya dalam-dalam. Tangannya hangat dan penuh perhatian, namun aku merasa dunia seakan berhenti sesaat. Aku menarik tanganku perlahan, mencoba mengendalikan diri. Maaf, Pak Danu. Aku tidak bisa, ucapku lirih, aku tidak ingin menyakiti siapapun. Ia mengangguk, tapi matanya penuh pengertian. Aku mengerti, Sari. Aku hanya ingin kau tahu, aku ada di sini jika kau butuh. Hari-hari berikutnya aku berusaha menjauh, tapi perasaan yang tumbuh itu semakin sulit kuabaikan. Di tengah kesibukan dan tanggung jawabku sebagai istri, ibu, dan perawat, aku mulai merasa terbagi. Ada bagian dari diriku yang mencari perhatian dan kehangatan yang hilang, dan bagian lain yang berusaha mempertahankan kehidupan yang telah lama kubangun. Saat Rio mengajak aku menonton pertandingan sepak bola sekolahnya, aku tersenyum bangga melihatnya berlari dengan penuh semangat. Tapi di balik kebahagiaan itu, ada rasa bersalah yang menyelinap, karena aku tahu aku menyimpan rahasia yang berat di hati. Rahasia yang bisa menghancurkan segalanya jika terbongkar. Aku berdiri di pinggir lapangan, memandangi anakku yang tengah bermain, dan bertanya dalam hati, apakah aku masih bisa menjaga semuanya? Ataukah aku akan terjatuh dalam jurang perasaan terlarang yang mulai menguasai hidupku? Semua masih terasa seperti mimpi buruk yang belum berakhir, dan aku tak tahu bagaimana cara keluar dari labirin ini. Aku masih ingat betul malam itu, saat aku duduk di ruang tamu rumah kami, menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa suara. Hatiku bergolak, penuh dengan rasa bersalah dan kebingungan. Aku,
Sari, perempuan 42 tahun yang selama ini berusaha menjadi istri dan ibu yang sempurna, kini berada di persimpangan hidup yang tak pernah kuinginkan. Perasaan yang tumbuh bersama Pak Danu semakin sulit kuhindari. Setiap kali aku mengingat tatapan matanya yang penuh perhatian, sentuhan lembut tangannya, aku merasa tenggelam dalam kegelisahan. Bagaimana bisa aku mengkhianati Arman, suami yang selama ini setia dan penuh kasih? Namun, di sisi lain, aku merindukan kehangatan yang perlahan mulai hilang dalam pernikahan kami. Aku teringat saat Rio, anakku, dengan polosnya bertanya, "Ibu, kenapa akhir-akhir ini ibu sering terlihat sedih?" Aku hanya bisa tersenyum getir dan membelainya rambutnya, berusaha menyembunyikan segala kekacauan dalam hatiku. Aku tahu, aku harus menemukan jalan keluar, namun segala sesuatu terasa begitu rumit dan membingungkan. Dalam keheningan malam, aku merenungkan semua yang terjadi. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah aku bisa menyelesaikan ini tanpa melukai siapapun? Apakah ada cara agar aku bisa tetap menjadi istri yang setia, ibu yang baik, dan juga memenuhi kebutuhan hatiku sebagai seorang wanita? Jawaban-jawaban itu entah kenapa selalu menjauh setiap kali aku mencoba meraihnya. Aku juga teringat kata-kata Pak Danu saat kami duduk di bangku kayu halaman balai desa, kadang hidup memberikan jalan yang tak terduga. Kata-kata itu terus terngiang di telingaku, membuatku semakin bingung. Apakah aku sudah terperosok ke dalam jalan yang salah? Ataukah ini memang takdir yang harus kujalani? Di sisi lain, aku tahu Arman tidak pernah curiga. Ia tetap seperti biasanya, penuh perhatian dan cinta. Namun, aku merasakan jarak di antara kami, yang semakin melebar setiap hari. Malam-malam kami bersama semakin jarang, dan aku pun sering menolak sentuhan dan kehangatannya, bukan karena tidak mencintainya, tapi karena hatiku telah terbelah. Aku merasa seolah hidupku terbagi menjadi dua dunia yang saling bertolak belakang. Di siang hari, aku adalah Sari yang tegar, menjalani tugas sebagai perawat dan anggota aktif komunitas desa. Namun di malam hari, pikiranku dipenuhi dengan bayangan Pak Danu, tatapan matanya yang dalam dan sentuhan tangannya yang hangat. Aku merasa seperti orang asing dalam hidupku sendiri. Aku mencoba membayangkan skenario terbaik untuk mengatasi semua ini, mungkin dengan berbicara terbuka kepada Arman, atau mencari jarak dengan Pak Danu. Namun, aku takut akan kehilangan segalanya. Aku takut akan kehancuran keluarga dan kesepian yang lebih dalam lagi. Perasaan bersalah yang terus menghantui membuat tidurku tak nyenyak. Aku sering terbangun di tengah malam, memikirkan apa yang bisa kulakukan agar semua ini berakhir tanpa luka. Tapi semakin aku mencoba menghindar, semakin dalam aku tenggelam dalam perasaan yang sulit dijelaskan. Di balik semua itu, aku tahu aku tidak bisa terus begini. Aku harus memilih, tapi pilihan itu terasa seperti pilihan antara hidup dan mati bagiku. Aku takut kehilangan orang-orang yang kucintai, tapi juga takut kehilangan diriku sendiri jika terus membohongi perasaan ini. Aku hanya bisa berharap, suatu saat nanti, aku menemukan jawaban. Jawaban yang bisa membuatku berdamai dengan hatiku, dan melanjutkan hidup tanpa harus merusak apa yang sudah kubangun selama ini. Namun untuk sekarang, aku masih terjebak dalam badai emosi yang tak kunjung reda, menunggu sebuah keajaiban yang mungkin tak pernah datang. Malam itu, segalanya berubah dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Aku, Sari, yang selama ini berusaha menyembunyikan segala perasaan yang bergejolak, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan yang menghancurkan. Sebuah kejutan yang membuat dunia yang selama ini kukira stabil tiba-tiba runtuh menjadi serpihan tak beraturan. Setelah beberapa bulan berusaha menjaga jarak, aku pikir semuanya mulai membaik. Aku fokus pada keluargaku, pada Rio yang kian tumbuh menjadi remaja penuh semangat, dan pada suamiku, Arman, yang tetap setia meski kami jarang berbicara dari hati ke hati. Namun,
Suatu sore ketika aku tengah menyiapkan laporan kegiatan desa, sebuah pesan masuk dari nomor yang tak kukenal. Pesan itu berisi tautan sebuah video. Dengan rasa penasaran dan hati yang berdebar, aku membuka video itu. Betapa terkejutnya aku saat melihat diriku sendiri, tampak dalam keadaan tak sadar, berada di dekat Pak Danu di dalam sebuah taksi kecil, dalam perjalanan pulang dari sebuah acara desa. Tangan Pak Danu menyentuhku dengan lembut, dan aku terlihat membalas sentuhan itu dengan penuh kehangatan. Namun aku sama sekali tak ingat kejadian itu. Panik dan ketakutan segera menguasai diriku. Aku mencoba menghapus video itu, tapi rasa bersalah dan takut akan tersebar luas membuatku hampir pingsan. Apa yang akan terjadi jika Arman melihat ini? Jika Rio mengetahui? Hidupku yang selama ini kubangun dengan susah payah bisa hancur dalam sekejap. Tak hanya itu, pesan berikutnya datang dari pengirim yang sama, berisi ancaman untuk menyebarkan video itu jika aku tidak memenuhi permintaannya. Aku merasa terjebak dalam jerat yang tak terelakkan. Pak Danu yang selama ini aku percayai tiba-tiba berubah menjadi sosok yang mengancam hidupku. Aku mencoba menghubunginya, menuntut penjelasan, tapi ia hanya tersenyum dingin saat kami bertemu di balai desa. Sari, ini semua demi kebaikan kita. Jangan buat masalah, katanya dengan suara rendah yang menusuk hatiku. Aku merasa dikhianati dan dipermainkan oleh orang yang dulu kuanggap teman dan pelindung. Semua ini membuatku merasa sendirian dan putus asa. Aku takut, bingung, dan marah sekaligus. Bagaimana aku bisa menghadapi kenyataan ini? Apakah aku harus menyerah pada kehancuran atau berjuang untuk menyelamatkan keluargaku? Pikiran ini terus berputar tanpa henti, membuatku hampir gila. Dalam keputusasaan, aku menghubungi Rina, satu-satunya teman yang aku percaya di sini. Aku menangis di telepon, menceritakan semuanya. Ia berjanji akan membantuku mencari jalan keluar, tapi aku tahu ini bukan perkara mudah. Desa kecil seperti Kalipucang penuh dengan gosip dan tatapan sinis, dan aku takut rahasiaku terbuka. Malam itu, aku duduk sendiri di kamar, menatap langit gelap yang tak berujung. Aku merasa terperangkap dalam hidupku sendiri, antara cinta, pengkhianatan, dan ancaman yang membayangi. Aku bertanya-tanya, apakah aku benar-benar mengenal orang-orang di sekitarku? Apakah aku bisa mempercayai siapapun lagi? Ketakutan dan kesedihan ini membuatku merasa rapuh seperti kaca yang siap pecah kapan saja. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam diriku, keinginan untuk bangkit, untuk melawan, dan mencari kebenaran. Aku tahu perjalanan ini belum berakhir, dan aku harus siap menghadapi badai yang lebih besar. Tapi, aku juga tahu, setelah semua ini, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku harus memilih antara menyerah pada kegelapan atau berjuang demi masa depan yang masih samar di depan mata. Dan pilihan itu akan menentukan nasibku dan keluargaku selamanya. Setelah malam yang penuh kekacauan itu, aku merasa seolah hidupku terombang-ambing di antara bayang-bayang ketakutan dan harapan yang samar. Aku, Sari, yang selama ini dikenal sebagai istri dan ibu yang tegar, kini harus menghadapi kenyataan pahit yang lebih gelap dari mimpi buruk. Namun, di balik semua itu, aku tahu aku tidak bisa terus menjadi korban dalam permainan yang kejam ini. Keesokan harinya, aku mengumpulkan keberanian untuk menghadiri rapat RW yang sudah lama kutunggu. Dalam hati, aku bertekad mencari dukungan dan solusi. Saat aku melangkah masuk ke balai desa, tatapan warga yang dulu hangat kini berubah menjadi bisik-bisik penuh tanda tanya. Aku bisa merasakan beban mata mereka, seperti rahasiaku sudah menjadi barang publik. Pak Danu duduk di sudut ruangan dengan ekspresi dingin yang sulit dibaca.
Ia tidak menyapa, hanya menatapku dengan sorot mata penuh perhitungan. Hatiku berdebar tak karuan, tapi aku mencoba menguatkan diri. Rina duduk di sampingku, memberikan dukungan tanpa kata, hanya dengan genggaman tangan yang erat. Rapat dimulai, dan aku mencoba mengalihkan perhatian pada agenda acara desa. Namun, suasana menjadi tegang ketika Pak Danu tiba-tiba mengangkat suara. "Sari, mari kita bicarakan secara terbuka," katanya dengan nada yang dingin namun tegas. Aku tahu ini bukan pertanda baik. Semua mata tertuju padaku, dan aku merasa seperti sedang berdiri di tengah badai. Dengan suara gemetar, aku mulai menjelaskan situasi yang sebenarnya, tentang video itu, ancaman yang kuhadapi, dan betapa aku merasa dikhianati oleh orang yang kuanggap teman. Beberapa anggota desa terkejut, beberapa tampak tidak percaya, dan ada yang mulai berbisik-bisik. Namun, ada juga yang menunjukkan rasa simpati. Pak Danu tetap diam, wajahnya tak berubah, tapi aku bisa merasakan ketegangan yang memuncak. Setelah aku selesai bicara, Ketua RW yang lain berdiri dan berkata, "Kita harus menyelesaikan masalah ini secara bijak dan damai. Tidak ada tempat bagi ancaman dan pemerasan dalam komunitas kita." Rina mengajakku berdiskusi lebih lanjut setelah rapat. Ia memberiku semangat dan menyarankan agar aku segera melapor ke pihak berwajib. Namun, aku masih takut akan dampaknya bagi keluarga dan reputasiku. Aku merasa terjebak dalam dilema yang semakin rumit. Di tengah kebingungan itu, aku mulai menyadari bahwa hidupku kini terbagi menjadi dua dunia yang saling bertolak belakang. Dunia yang aku jalani sehari-hari, penuh tanggung jawab dan kasih sayang, dan dunia gelap yang dipenuhi rahasia dan ancaman. Suatu malam, saat aku sedang menata berkas di meja kerja, ponselku bergetar. Pesan singkat dari nomor yang sama muncul, berisi peringatan agar aku berhenti mengungkap masalah ini, atau konsekuensinya akan lebih buruk. Aku menatap layar dengan mata berkaca-kaca, merasa dikepung oleh ketakutan yang kian nyata. Namun, di balik semua itu, aku tahu aku harus berani. Aku harus melawan, demi keluargaku, demi masa depanku. Aku teringat kata-kata Rina, "Kamu tidak sendirian, Sari. Kami akan membantumu." Dengan tekad yang mulai tumbuh, aku memutuskan untuk melangkah maju, menghadapi ketakutan dan mencari jalan keluar. Tapi aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Justru, ini baru permulaan dari sebuah babak baru yang penuh dengan bahaya dan pengorbanan. Aku hanya bisa berharap, di tengah badai yang melanda, ada secercah cahaya yang menanti untuk kutemukan. Cahaya yang akan menerangi jalan dan membebaskanku dari belenggu rahasia yang menghancurkan hidupku perlahan-lahan. Namun di balik itu semua, aku bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang bisa aku percaya? Dan sampai kapan aku mampu bertahan dalam permainan berbahaya ini? Ketegangan di desa Kalipucang sudah mencapai puncaknya, dan aku merasa seolah hidupku menjadi panggung drama yang tak berujung. Aku, Sari, perempuan 42 tahun yang selama ini berusaha mempertahankan keluarga dan kehormatanku, kini terjebak dalam pusaran konflik yang jauh lebih besar dari yang pernah kubayangkan. Setiap langkahku diiringi bisik-bisik dan tatapan penuh curiga yang menusuk hati. Desa yang dulu kuhuni dengan damai kini berubah menjadi arena pertarungan yang penuh tipu daya dan intrik. Aku melihat wajah-wajah yang dulu ramah kini berubah menjadi penuh pertanyaan dan tudingan. Bahkan sebagian tetangga mulai menjauh, seolah aku membawa malapetaka ke dalam komunitas yang selama ini kuanggap keluarga. Pak Danu, yang dulu kusegani dan anggap sebagai sosok pelindung, kini menjadi bayang-bayang gelap yang membayangi setiap langkahku. Aku mendengar bisikan tentang bagaimana ia menggunakan kekuasaannya sebagai ketua RW untuk menekan dan mengendalikan situasi,
bahkan mengancam akan membongkar rahasia yang lebih dalam jika aku tidak menurut. Rina terus mendukungku, menjadi satu-satunya cahaya di tengah kegelapan yang melanda hidupku. Namun aku tahu, ini bukan hanya soal aku dan Pak Danu. Ada kekuatan yang lebih besar dan permainan yang jauh lebih berbahaya dari yang kukira. Aku mulai menyadari bahwa aku hanyalah pion kecil dalam skenario yang rumit, sebuah drama kelam yang bisa menghancurkan banyak nyawa. Pada suatu malam yang dingin, aku menerima pesan misterius yang memperingatkan agar aku berhenti mencari kebenaran. "Berhentilah, atau kau akan menyesal selamanya," tulis pesan itu. Jantungku berdegup kencang, dan aku tahu ancaman itu bukan sekadar omong kosong. Namun, di balik ketakutan itu, ada api keberanian yang mulai menyala. Aku sadar bahwa aku tak bisa terus bersembunyi atau lari dari kenyataan. Aku harus menghadapi semuanya, meskipun itu berarti harus mengorbankan segala yang kumiliki. Aku harus berani membuka tabir rahasia yang selama ini tersembunyi, meskipun aku tahu konsekuensinya akan sangat berat. Aku mulai mengumpulkan bukti-bukti, mencari tahu siapa saja yang terlibat dalam permainan ini, dan mencoba membangun aliansi di antara mereka yang masih bisa dipercaya. Setiap langkahku penuh risiko, setiap kata dan tindakan bisa menjadi senjata yang melukai atau menyelamatkan. Hari-hari di desa berubah menjadi medan pertempuran batin dan sosial. Aku harus bermain peran dengan sempurna, menyembunyikan rasa takut, dan tetap terlihat kuat di depan orang-orang yang mulai meragukan niat dan kesetiaanku. Aku tahu, satu kesalahan kecil bisa membuat segalanya runtuh. Namun, aku juga menyadari ada sesuatu yang lebih dari sekadar konflik pribadi. Ada kebenaran yang harus terungkap, sebuah rahasia kelam yang mungkin akan mengguncang bukan hanya keluargaku, tapi seluruh desa Kalipucang. Aku merasa seperti berada di ambang jurang, di mana satu langkah salah bisa membawa kehancuran total. Dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah aku siap menghadapi semuanya? Apakah aku mampu bertahan dalam badai yang semakin menggila? Dan yang paling menakutkan, siapakah sebenarnya musuhku sesungguhnya? Apakah itu Pak Danu, atau ada kekuatan lain yang lebih gelap dan berbahaya? Semua pertanyaan itu menghantui pikiranku, membuat malam-malamku penuh mimpi buruk dan kecemasan. Namun aku tahu, aku tidak boleh menyerah. Aku harus melangkah maju, menantang takdir yang mengekang, dan mencari jalan keluar dari labirin kegelapan ini. Tapi, aku juga tahu, perjalanan ini belum selesai. Justru, ini adalah puncak dari sebuah drama yang akan menentukan nasibku, keluarga, dan mungkin seluruh desa. Dan saat aku menatap langit malam yang gelap, aku merasakan bahwa rahasia terbesar belum terungkap. Sebuah misteri yang menunggu untuk dibuka, dan aku harus siap menghadapi konsekuensi yang mungkin tak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku berdiri di ambang pintu rumah, menatap remang-remang lampu jalan yang berkelap-kelip di kejauhan. Di luar, sunyi malam menyelimuti desa Kalipucang, namun dalam hatiku, badai emosi mengamuk tak terbendung. Aku, Sari, wanita 42 tahun yang selama ini berusaha menjalani hidup sederhana sebagai istri, ibu, dan perawat, kini terjebak dalam pusaran rahasia, pengkhianatan, dan godaan yang hampir merenggut segalanya dariku. Semua yang kucapai selama 20 tahun, keluarga, kehormatan, dan kedamaian, berada di ujung jurang. Aku menyadari bahwa langkahku berikutnya akan menentukan nasib bukan hanya diriku, tapi juga suami, anak, dan seluruh komunitas yang selama ini kuanggap rumah. Namun, aku juga tahu, aku tak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan kebohongan. Malam ini, di balik jendela kamarku, aku menulis surat yang mungkin akan menjadi pengakuan terakhirku. Kata-kata mengalir dari hatiku yang penuh luka dan harapan, mencoba merangkai keberanian untuk menghadapi kenyataan yang pahit. Aku tahu, aku harus memilih jalan yang benar,
meskipun itu berarti kehilangan segalanya yang dulu kuanggap pasti. Bayangan Pak Danu, dengan tatapan matanya yang dalam dan senyum yang penuh makna, terus menghantui pikiranku. Begitu juga Arman, suamiku yang selama ini setia, yang tak pernah tahu badai yang tengah kuhadapi. Aku bertanya-tanya, apakah ia akan memaafkanku? Ataukah aku harus menanggung beban ini sendirian selamanya? Aku mengingat kembali malam-malam penuh kehangatan dan kebersamaan yang telah kami lalui, namun juga malam-malam sunyi yang kian menyiksa hati. Aku tahu, aku telah tersesat dalam labirin perasaan yang rumit, antara cinta, pengkhianatan, dan pencarian jati diri sebagai seorang wanita. Keesokan harinya, aku akan menghadapi semuanya. Aku akan membuka tabir rahasia yang selama ini tersembunyi, menyingkap kebenaran yang mungkin akan mengguncang kehidupan kami. Namun, aku juga sadar bahwa setelah itu, tak ada jalan kembali. Hidupku akan terbagi menjadi dua, sebelum dan sesudah kenyataan ini terungkap. Dengan napas berat, aku menutup surat itu dan menyimpannya di dalam laci meja. Aku menatap cermin, melihat sosok wanita yang lelah tapi bertekad. Ini bukan akhir, tapi awal dari perjalanan baru yang penuh dengan tantangan dan pengorbanan. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Apakah aku akan menemukan kedamaian, atau justru kehancuran? Tapi satu hal yang ku tahu pasti, aku harus berani memilih jalan ini. Karena hanya dengan keberanian, aku bisa membebaskan diri dari belenggu rahasia dan menemukan kembali siapa aku sebenarnya. Dan saat bulan bersinar terang di langit malam, aku merasakan bisikan halus dari dalam hati, sebuah janji akan harapan dan kekuatan yang tersembunyi. Aku siap menghadapi takdirku, meskipun bayang-bayang gelap terus mengintai. Karena aku adalah Sari, wanita yang memilih hidup sebagai dirinya sendiri, di antara badai dan cahaya, di antara cinta dan pengkhianatan. Cerita ini belum berakhir. Rahasia yang kusimpan masih menyisakan luka dan misteri yang menunggu untuk diungkap. Dan aku tahu, perjalanan ini akan membawa aku ke babak baru yang lebih dramatis, lebih penuh gairah, dan lebih menguji hati. Siapakah aku sebenarnya? Dan apakah aku sanggup menghadapi semua yang akan datang? Hanya waktu yang akan menjawab.